Tuhan, dan kita menyiapkan hati kita dan siapkan mulut kita. Kita nyanyi biar bumi akan tetap. Kita nanti meja ketawa ya, biar namanya dia nyanyi. Biar bumi akan berlalu, kita bulan berjalan lagi. Biar langit akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus
firman-Mu. Kami boleh menyatakan kasih-Mu, di mana kami boleh tunduk Bapa di bawah otoritas Tuhan. Kami bawa hidup kami penuh dalam tangan-Mu. Isi kehidupan kami dengan damai daripada Bapa Yahweh. Isi kehidupan kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh menjadi saksi hidup di tengah keberadaan kami, di tengah masalah kami, di tengah problema kami. Kami boleh berdiri sebagai pemenang, karena kami boleh menjaga hati dan pikiran kami untuk kami boleh bawa ke hadapan Bapa Yahweh. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat hidup kami, lewat pujian kami, lewat tindakan kami, lewat pikiran kami. Dan biarlah semuanya boleh dimenangkan oleh apa yang boleh kami lakukan. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar lewat Bapak Esra Aman Jaya Purba kami boleh diberkati, dan biarlah firman-Mu boleh merema dan boleh hidup di setiap hati dan pikiran kami. Berkati setiap telinga yang mendengarkannya Tuhan, berkati juga setiap mata yang melihatnya. Biarlah karya-Mu boleh bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, berkati juga ruangan ini, berkati juga semua media yang kami pakai, dan biarlah semuanya boleh layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Kita ucap syukur di hari Sabat yang kudus ini pada tanggal 15 Agustus 2020 atau tanggal 25 Ab 5780. Kita kembali masuk di dalam ibadah Sabat kita. Kita sudah mengangkat pujian penyembahan kita. Biarlah semua itu menjadi suatu persembahan yang harum dan mulia di hadapan Bapa Yahweh yang kita sembah di dalam Adonai Yeshua Masiah, Mesias kata. Pada siang hari ini kita akan men-sharingkan atau kita membagikan satu dafar atau firman Elohim tentang doa yang diambil dalam satu firman, yaitu di Matius 6 ayat 5a. Kita akan bisa lihat tentang dasar firman tentang doa ini. Dikatakan di Matius 6 ayat 5a, dan ketika berdoa janganlah menjadi seperti orang-orang munafik. Ini sebagai dasar firman tentang doa. Saudara-saudara kekasih di dalam Yeshua Hamasiah, kita tentu orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasiah. Tentang doa ini bukan sesuatu hal yang asing tentunya. Kita selalu melakukan doa-doa kita, apakah itu doa pada saat kita bangun tidur, atau doa kita saat akan makan, doa kita pada saat kita mau bepergian, atau berdoa saat kita menghadapi masalah. Untuk doa kita, permohonan kita lakukan dengan berdoa, atau kita doa saat kita mau melakukan kegiatan bepergian dan sebagainya. Jadi doa adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan untuk kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Karena berbicara tentang doa di luar iman Kristen juga dilakukan doa-doa ini. Ya, doa yang dilakukan oleh agama-agama lain juga melakukan yang namanya doa. Demikian juga doa yang dilakukan oleh penyembah-penyembah okkultisme. Mereka juga melakukan suatu ritual ataupun suatu permohonan dengan doa-doanya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa doa adalah komunikasi antara manusia kita yang memanjatkan doa kepada Sang yang berkuasa. Untuk itu pada siang hari ini kita akan mendalami lagi tentang doa ini. Di dalam Matius 5 ayat 5a ini Yeshua Hamasiah berkata tentang doa. Pertama kata-kata yang disampaikan Yeshua Hamasiah berkata, dan ketika berdoa janganlah menjadi seperti orang munafik. Kata yang perlu kita pahami, seperti orang munafik. Dalam perikop di Matius 5 ayat, ulangi Matius 6 ayat 5 dan seterusnya ini,
dikatakan munafik itu diantaranya berdoa kepada orang-orang Farisi, yang berdoa di jalan, kemudian berdoa di depan orang, sehingga kelihatan seperti sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang di dalam perikop Matius 6 ayat 5a ini. Namun saudaraku, kalau kita renungkan tentang kata-kata dan kita berdoa janganlah menjadi seorang munafik lebih dalam lagi, ini tentu menjadi hal yang perlu kita sharingkan pada siang hari ini. Seperti kita sama-sama tadi sudah mendengarkan bahwa doa adalah hubungan kita manusia dengan Sang Pencipta kita. Terkadang kita melakukan doa-doa kita mengabaikan hal ini. Kita akan membreakdown apa itu kemunafikan dalam doa-doa kita. Kita mengintrospeksi diri sehingga kita tidak masuk di dalam pernyataan seperti yang Yesus katakan ini tentang berdoa, saudaraku. Pertama, tentu kita harus memposisikan siapa kita. Kita adalah manusia, saudaraku. Kita posisi yang meminta kepada Sang Pencipta. Orang-orang percaya, dalam hal ini orang-orang kita yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, tentang pernyataan siapa diri kita, siapa Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, yang sering menganggap hal ini seolah-olah sesuatu hal yang derajatnya seperti biasa, seperti itu, saudara. Namun sesungguhnya inilah yang perlu kita benahi. Kemudian kedua, dalam doa-doa kita juga harus mengintrospeksi. Kemunafikan ini berbicara apa, saudara? Berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita. Kita dalam menjalani kehidupan, kita belum berupaya untuk berjuang melakukan kehidupan kita sesuai dengan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh. Kita masih mementingkan keegoisan kita. Kita masih berpikir kepada pikiran-pikiran untuk kepentingan keuntungan kita, untuk kenikmatan kita, untuk kepuasan kita sendiri. Nah, di tengah seperti itu kita keluar dari real perintah-perintah dan ketetapan Bapa. Namun di balik itu juga kita memanjatkan doa kepada Bapa Yahweh. Ini yang disebut juga dikatakan munafik, saudara. Ya, kita maunya meminta, tapi dalam menjalani kehidupan kita tidak mau berjuang seturut dan sekehendak Bapa Yahweh di dalam perintah-perintah dan ketetapannya. Kita mengabaikan. Namun giliran kita meminta, kita maunya meminta kepada Bapa A, B, C dan seterusnya, dan meminta hal itu untuk dijawab. Inilah yang bagian yang termasuk disebut munafik itu, saudara. Tanpa kita sadari. Sehingga tidak jarang kita melakukan doa-doa kok belum terjawab, kok sepertinya doa saya tidak memiliki otoritas, kok doa saya sepertinya saya didoain oleh, saya berdoa kok sepertinya tidak ada progres atau hal-hal yang dapat berubah. Kembali ke diri kita sesungguhnya, saudara. Kita harus membenahi sehingga jangan ada kata munafik ini baik di dalam diri kita untuk kita memanjatkan doa-doa. Kita harus beresin dulu hal itu tentunya. Inilah yang menjadi pesan di dalam Matius 6 ayat 5a ini, saudaraku. Kemudian kita memahami tentang kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Kita memposisikan doa kita kepada Tuhan kita, Bapa Yahweh kita yang besar, bukan besar, yang amat sangat besar, yang menciptakan alam semesta, langit bumi beserta isinya, yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang akan terjadi. Jadi kita memposisikan Bapa itu adalah Tuhan yang besar, yang agung, yang mulia, saudaraku. Tidak jarang kita melakukan doa-doa seolah-olah kita memposisikan Tuhan itu seperti teman biasa,
ya, berkata, meminta seperti biasa, langsung kita seolah seperti kita meminta kepada teman, padahal ini adalah suatu doa. Untuk itu siang hari ini kita akan diingatkan kembali bagaimana kita harus melakukan doa sesuai dengan kehendak firman, saudara. Kita lihat, saudaraku, terusan dari kitab Matius 6 ayat 5, kita teruskan ayat 8 sampai 10, yang isinya di bawahnya adalah tentang doa Bapa kami. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10, ini tentang doa yang Yeshua HaMashiach ajarkan bila engkau berdoa seperti ini. Bila kita lihat, saudaraku, pahami konteks yang pertama yang Yeshua ajarkan adalah kita melihat kebesaran dan keagungan Bapa Yahweh. Ya, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca ayat 9. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian: Bapa kami yang di surga atau di Samayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga juga di bumi. Inilah kata pertama yang Yeshua HaMashiach ajarkan tentang berdoa. Artinya apa, saudaraku? Disinilah kita mengakui, kemudian kita sadar posisi kita adalah posisi manusia biasa, dan kita meminta kepada Bapa yang mana di dalam doa yang diajarkan ini adalah Bapa kami yang di Samayim, yang di surga. Dialah pemilik surga itu, saudaraku. Kemudian dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga juga di bumi. Kehendak Bapa yang terjadi baik itu di surga, di Samayim maupun di bumi. Kesimpulan dari doa, perkataan doa yang pertama ini, kita harus menyanjung Bapa Yahweh dengan tulus hati tentunya, dengan kesungguhan hati kita untuk kita meminta dan memohon. Bukan sesuatu hal yang hanya kita menyanjung namun dengan tidak kesungguhan hati kita. Bapa melihat hati kita, saudara. Jadi berbicara doa ini suatu sikap yang serius sesungguhnya, saudaraku, karena kita akan berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita. Kita mau memohon dan berminta kepada Bapa kita. Namun kita sering menganggap suatu hal berdoa ini ya seperti hal yang pelengkap penderita, seperti itu yang sering kita lakukan. Sekedar saja kita tidak menenangkan diri dulu untuk kita fokus dulu baru kita meminta dan berdoa. Hanya seolah sekedar saja, lewat saja. Contohnya mungkin mau makan, Bapak aku mau makan, kuduskan makanan ini, seolah seperti itu, bla 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 bla, amin. Ya, atau mau tidur, Tuhan aku mau tidur, silakan. Ya, seperti seolah satu kata saja, sebatas kata saja. Apakah seperti itu, saudara? Sementara kita berkomunikasi kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Mari saudaraku, lewat sharing firman ini kita akan benahin lagi tentang bagaimana sikap doa kita. Yang pertama tadi kita harus benahin hidup kita harus membenahi diri kita, kemudian kita memposisikan diri kita siapa dan memposisikan kepada siapa kita minta berdoa tersebut. Saudaraku, kalau kita lihat tentang Bapa Yahweh itu sendiri, di dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian, saudara. Dapatkah engkau menemukan Elohim dengan mencari? Atau dapatkah mengatasi yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apakah yang dapat engkau perbuat? Kedalamannya melebihi dalam lautan, apa yang dapat engkau mengerti? Ukurannya lebih panjang daripada bumi dan
lebih luas daripada samudra. Inilah kebesaran Bapa Yahweh yang Ayub sampaikan, saudaraku. Ya, kita berbicara, kita memohon kepada yang memiliki kebesaran seperti ini, namun sikap doa kita yang kita lakukan, kita seolah-olah seperti hal biasa saja. Kita tidak bisa otak kita, pikiran kita untuk menyamai konsep Bapa Yahweh yang begitu luas seperti ini. Dikatakan tingginya seperti langit, apakah yang dapat engkau perbuat ke dalamnya? Melebihi alam maut. Ya, kehidupan alam maut itu Bapa yang punya. Apakah apa yang dapat engkau mengerti? Ya, kita tidak bisa mengerti tentang alam maut. Mungkin banyak pengajaran-pengajaran tentang alam kematian. Kalau kita tanya apakah orang yang sudah mati masuk ke sana terus dia keluar lagi, hidup lagi, dia bercerita dan dia bisa menyatakan, tentu tidak, saudara. Kita tidak bisa sampai memahami bagaimana alam kematian itu sesungguhnya, walaupun firman Tuhan memang menyampaikan dalam konteks poin-poin utamanya saja. Jadi kita tidak bisa menyelami bagaimana kebesaran Bapa Yahweh. Nah, bagaimana sikap doa kita kepada Tuhan yang seperti itu? Satu sisi kita menuntut doa-doa kita itu, harapan-harapan kita terhadap mungkin kita doa-doa dalam penyelesaian masalah kita dapat teratasi. Nah, selanjutnya apabila kita menghadapi masalah dan kita melakukan doa-doa terhadap masalah kita harus menempatkan dulu Bapa itulah yang maha besar, yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ayub mengatakan seperti ini. Jangan kita berdoa itu justru kita saat mau melakukan doa justru mengutamakan masalahnya. Ya, doa Bapanya justru Tuhan yang kita sembah, itu justru tidak kita sanjung dengan ketulusan hati kita membawa dia ke posisi Bapa yang maha kuasa. Tapi justru kita angkat adalah permasalahan kita dalam doa-doa kita. Untuk itu siang hari ini kita diingatkan kembali, seperti doa Bapa kami, Yeshua ajarkan untuk memanggil Bapa, memuliakan Bapa dulu, menyanjung tinggi Bapa dulu dengan sungguh-sungguh, baru memasuk konteks terhadap apa permohonan kita. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 18 juga dikatakan, dan dengan siapakah kamu dapat menyamakan Elohim atau Bapa Yahweh, dan keserupaan apakah yang dapat kamu sejajarkan dengan dia, dengan Bapa Yahweh. Jadi saudaraku, Bapa Yahweh itu tidak bisa diperumpamakan. Artinya di dalam Yesaya 40 ayat 18 ini, kalau kita memahami sesuatu, mungkin ada pemahaman sesuatu, kita bisa memperumpamakan untuk biar lebih jelas. Ya, sebagai contoh misalnya, kita akan memahami bahwa udara ini atau udara ini memiliki kekuatan. Ya, kita bisa membuat suatu pernyataan bahwa memang udara ada kekuatan. Kita taruh sehelai tisu, kita lihat dan dia akan bergoyang-goyang seperti itu. Nah, atau perumpamaan-perumpamaan lain bisa dilakukan, perumpamaan-perumpamaan. Namun tentang Bapa Yahweh sendiri itu sudah tidak bisa dilakukan perumpamaannya seperti apa. Karena apa? Itulah menunjukkan kebesaran dan keagungan, kemuliaan Bapa Yahweh itu sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Kita harus menempatkan posisi ini dalam doa-doa kita. Karena inilah sikap kita. Yang lebih lagi saudaraku, bila kita melihat ada manusia tanda kutip yang menganggap bahwa dirinya itu sudah seolah-olah seperti nabi, saudaraku, seperti sekarang ini, menganggap dia yang dekat banget dengan Tuhan. Dia menganggap dirinya sudah sebagai utusannya Tuhan, seperti itu. Saudaraku, hati-hati saudara. Karena kita tahu bahwa
Nabi sudah selesai masanya. Para rasul sudah selesai masanya. Yang ada sekarang ini adalah kita manusia yang memiliki kuasa bersama Ruach HaKodes. Hanya manusia yang memiliki kepenuhan Roh Kudus saja. Ya. Tidak muncul lagi, firman tidak mengatakan lagi tentang nabi-nabi. Justru kita berbahaya akan munculnya nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu yang menganggap dirinya seolah-olah dia sudah dekat dengan Bapa Yahweh, dan dia menganggap dirinya bahwa dialah yang paling dekat dan orang lain itu dianggap di bawah dia kedekatannya. Ini membahayakan, saudara, ya, memposisikan seperti itu. Kita lihat lagi, saudaraku, di dalam Yesaya 46 ayat 5. Dikatakan demikian, dengan siapakah engkau hendak menyamakan aku dan menyetarakan aku dan membandingkan aku sehingga kamu menjadi serupa. Ini tadi sama, saudaraku. Bapa Yahweh itu tidak bisa disetarakan dengan siapa-siapa. Bila kita sudah memahami hal ini, saudaraku, sehingga kita dalam melakukan doa kita bisa menempatkan posisi kita bagaimana. Dan bagaimana kita melakukan doa-doa kita. Tentu tidak sembarangan, karena ini adalah sikap doa. Mungkin terkecuali apabila kita melakukan doa yang situasional, saudaraku. Namun itu pun juga tidak, kita perlu ketenangan, kita perlu penyembahan, pengagungan kepada Bapa, dan kita baru meminta terhadap doa-doa dan permohonan kita. Inilah firman, saudaraku. Bapa menginginkan hal seperti itu, seperti halnya doa yang dicontohkan tadi, saudaraku. Saudaraku, kalau kita lihat juga salah satu contoh yang dilakukan, saudaraku, doa di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Saudaraku, di sini Hizkia melakukan doa-doa permohonannya. Yang dilakukannya juga sama seperti konteks doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu sudah di depan diajarkan oleh Yeshua HaMashiach, karena di zaman Yeshua HaMashiach. Namun 2 Raja-Raja ini di zaman Yehezkiel ini jauh sebelum itu, saudaraku. Dan ini juga memiliki konteks yang sama, saudaraku. Yehezkiel berdoa demikian di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Kemudian Yehezkiel berdoa di hadapan Yahweh dan berkata, "Ya Yahweh Elohim Israel yang bertahta di atas para kerub, hanya Engkau sendiri Elohim bagi semua kerajaan di bumi. Engkau menjadikan langit dan bumi." Ayat 16, "Ya Yahweh, sandangkanlah telingamu dan dengarkanlah, ya Yahweh. Bukalah matamu dan lihatlah." Jadi di ayat 15 ini sama, saudaraku. Jadi apa yang diajarkan Yeshua HaMashiach tentang doa Bapa kami, tentang doa pertama yang dilakukan, kita harus meninggikan, menyanjung Bapa Yahweh. Sama sebelum, jauh sebelum itu di zaman Yehezkiel juga Yehezkiel melakukan hal yang sama. Dikatakan di sini dia menyanjung tinggi Bapa Yahweh, bahwa Bapa Yahweh lah Elohim Israel yang bertahta di atas para kerub. Hanya Engkau sendiri Elohim semua kerajaan di bumi, saudaraku. Yehezkiel sudah mengatakan itu, semua kerajaan di bumi. Engkau menjadikan langit dan bumi. Baru masuk ke konteks isinya. Dikatakan, "Ya Yahweh, sandangkanlah telingamu." Baru meminta, memohon. Yehezkiel mengajari hal ini, saudara. Itu jauh sebelumnya. Kemudian setelah diajari Yeshua tentang doa Bapa kami, kita lihat juga doa yang dilakukan gereja mula-mula di zaman Kisah Para Rasul. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, di dalam gereja mula-mula, ternyata juga sama konteks isinya, saudara.
diawali dengan menyanjung tinggi kepada Bapa Yahweh Sang pemilik kehidupan ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Dan mereka yang mendengarnya dengan seia sekata mengatakan suara kepada Elohim dan mengatakan, Ya Yahweh Elohim. Ulangi, Ya Yahweh, Engkaulah Elohim yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala apa yang ada di dalamnya. Jadi dimulaikan dengan hal ini, saudaraku, dan seterusnya baru melakukan permohonan dan permintaan. Jadi saudaraku, kita diingatkan siang hari ini tentang doa ini. Bagaimana kita melakukan doa sebagai renungan ibadah Sabat ini, sehingga kita memperbaiki, sehingga Yesua tidak menegur kita. Dikatakan tadi sebagai dasar firman, dan ketika berdoa janganlah menjadi seperti orang-orang munafik. Kita harus benahi, kita harus pahami tentang hal ini. Kemunafikan itu bisa dilihat dalam hal apa? Seperti saudaraku, kehidupan kita harus dibenarin dulu, diberesin dulu. Kita harus berjuang. Memang perlu proses dan waktu. Namun kita memiliki visi dan tujuan, keinginan kita untuk melakukan ketaatan. Hari lepas hari kita dilakukan suatu proses yang terus menjadi bertambah, sehingga kita memiliki kelas, level kita terus makin naik, saudaraku. Dan dalam saat kita melakukan doa itu, saudaraku, kita tahu memposisikan siapa kita. Dan kita memposisikan kepada Bapa Yahweh, Sang pemilik kehidupan, untuk kita bermohon kepada Bapa Yahweh. Dan kita tidak memaksa kehendak kita agar Bapa Yahweh yang mengerjakannya. Tidak, saudaraku, karena kita memohon. Doa adalah sikapnya memohon. Ya, bagaimana bila memohon, saudaraku? Tentu kita pertama kita menyerahkan kehidupan kita dan kita meninggikan kepada Sang yang dimohon, saudaraku, dengan ketulusan hati kita. Inilah yang dilakukan di dalam doa Bapa kami. Yang dilakukan juga sama Yeskiel melakukan dalam doanya. Yang dilakukan juga sama oleh gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, saudaraku. Dilakukan dengan menyanjung tinggi kemuliaan Bapa Yahweh. Bagaimana dengan konsep doa-doa kita, saudara? Kita kembali diingatkan dengan firman pada siang hari ini. Maka mari kita akan evaluasi, kita introspeksi diri untuk kita, bila tidak sesuai dengan keinginan firman ini, saudara, kita rubah konsep doa kita. Kita perbaiki pola doa kita. Diawali dengan ketidakadaan kemunafikan di dalam hidup kita. Selanjutnya kita memahami, melakukan doa kita, memposisikan Bapa Yahweh yang maha besar, yang maha agung. Baru kita memohon terhadap permohonan-permohonan kita. Yang terakhir kita harus perkatakan, yang terjadi adalah kehendak-Mu lah yang jadi, ya Bapa. Jadi doa kita bukan kita memaksa Bapa melakukan doa kita, tapi doa kita adalah kita meminta. Namun masalah terjawabnya adalah hak otoritas Bapa Yahweh. Apakah ya atau nanti ataupun tidak, saudaraku. Tapi inilah yang harus kita posisikan diri kita tentang kita melakukan doa-doa. Namun terakhir, saudaraku, sebelum diakhiri firman ini, kita juga harus satu firman ini tentang janji. Di dalam Lukas 11 ayat 11 dikatakan, dan ayah manakah di antara kamu jika anak meminta roti, apakah dia memberi kepadanya batu? Dan jika seekor ikan, apakah dia memberikan kepadanya seekor ular menggantikan ikan? Jadi saudaraku, Lukas 11 ayat 11 ini adalah tentang permintaan. Bila memang Bapa menghendaki menjawab dengan sikap doa kita seperti itu, tidak ada yang tidak mustahil, saudaraku, di hadapan Bapa Yahweh. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun kerinduan doa-doa kita,
saudaraku. Di sini dikatakan seorang ayah. Ini sebagai suatu ilustrasi dalam doa, saudaraku. Di dalam tengah keluarga, apabila anak selalu menurut kepada orang tua, melihat anak yang selalu tidak memberontak kepada orang tua, anak yang selalu dengar-dengar perkataan orang tua, anak yang selalu tertib dalam menjalani kehidupan hari-harinya, saudaraku. Suatu saat anak itu meminta kepada orang tuanya, ya, meminta sesuatu yang memang diinginkan terhadap anaknya, maka orang tua, saudaraku, dengan berupaya akan memberikan tentunya atas keinginan anak itu, karena melihat anak itu yang begitu baik, anak itu yang begitu tertib, anak yang begitu manis, yang begitu taat, saudara. Tidak ada perasaan anak orang tua untuk ragu-ragu memberikan sesuatu kepada anak yang seperti itu. Namun sebaliknya, apabila ada anak yang disuruh tidak mau, kemudian kehidupannya juga tidak teratur, anak yang melakukan pemberontakan kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya, bahkan anak yang juga memarah-marahin orang tuanya, mungkin anak yang bermain pulang tengah malam tidak teratur, suatu saat anak itu meminta sesuatu kepada bapaknya. Tentu berbeda dengan anak yang pertama tadi terhadap sikap si bapak untuk memberikan, saudara. Ini adalah suatu ilustrasi tentang doa, saudara, tentang permohonan. Jadi kita harus menempatkan posisi kita sebagai yang baik, yang benar, dan ketidakadaan kemunafikan itu, sehingga Bapa itu akan memberikan sesuai dengan permintaan kita. Bila minta roti, maka Dia akan memberikan roti, bukan batu yang diberikan. Demikian firman pada siang hari ini. Biarlah lewat sharing pada siang hari ini tentang doa, kita diingatkan kembali, kita ditegur kembali bagaimana sikap-sikap doa kita, dan kita berharap dengan siang hari ini kita dirubah. Mungkin apabila doa-doa kita selama ini kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang firman inginkan tentang kita melakukan doa. Sukses besar buat kita semua. Inilah Dapar Elohim pada siang hari ini. Bapak Yahweh dipermuliakan, Bapak Yahweh diagungkan. Amin. Haleluya.